ini memang sangat sangat senang hal-hal yang serba cepat, serba efisien, dan memang tidak waste time gitu ya. Nah, jadi di sisi lain yaitu tadi betapa kayaknya untuk sekedar menunggu sebentar, kesetiaan untuk menunda sebentar saja itu menjadi sangat-sangat mahal gitu ya. Nah, persis ini yang ingin kita pelajari dari Maria Magdalena, yaitu kesetiaan. Bagaimana dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia tidak meninggalkan Tuhan Yesus, baik ketika di penyaliban, baik ketika dia wafat pun datang ke makamnya, hingga dia pun ditunjuk sebagai salah satu saksi kebangkitan. Kata kuncinya adalah kesetiaan. Nah, saya izin untuk share screen. Silakan, Mamo. Kalau share screen Itu yang di atas itu present tuh, Mo, ada gambar TV itu. Nah, itu. ini ya. Nah, itu. Ya. Besarin kan? Oke. Nah, tadi saya memulainya dengan soal kesetiaan gitu ya, yang menjadi barang mewah untuk saat-saat ini. Karena mudah sekali kita dengan atas nama efisiensi, atas nama tidak ingin menyanyiakan waktu, serba cepat gitu ya. Jadi kita ingin belajar dari Maria Magdalena, itu hal yang pokok adalah bagaimana dia setia mengikuti Tuhan Yesus. Nah, keunikan tentang Maria Magdalena itu bahwa dia itu disebut dalam keempat Injil. Tidak hanya di Injil Markus, tidak hanya di Injil Matius, tetapi baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes semuanya mencatat mengenai Maria Magdalena ini. Dan kemunculan Maria Magdalena semuanya mirip. Nanti silakan dibuka di Injil ya. Semuanya mirip, yaitu dia itu selalu muncul dalam konteks sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Gitu ya. Memang yang agak lain itu si Lukas, karena tadi digambarkan bagaimana dia menemui Yesus, dia dibebaskan dari 7 roh jahat gitu ya. Itu hanya ada di Lukas. Tapi yang paling nampak ia itu muncul dalam konteks yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Misalnya kita akan belajar bagaimana Matius memunculkan tokoh ini, yaitu Maria Magdalena, itu dimulai di bab 27. Jadi tidak di awal-awal, justru di 27 ayat 55 sampai 56. Kalimatnya sangat sederhana. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, kalau hanya perikop singkat ini, itu kita langsung bisa mengerti bahwa konteksnya ini adalah konteks tentang penyaliban Tuhan Yesus. Jadi pengenalan Maria Magdalena itu tidak di bab awal-awal, tapi justru di akhir-akhir baru disebut. Siapa tuh Maria Magdalena?
oh dia itu adalah dulu mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea, melayani dia, dan dia sekarang itu melihat dari jauh. Melihat apa? Melihat penyalipan Tuhan Yesus. Nah, jadi di awal-awal nggak disebut. Tiba-tiba di bab 27 ayat 55-56 ketika drama penyalipan, dia hadir di situ. Tapi memang diberi pengantar bahwa dia itu sudah mengikuti Yesus dari Galilea dan melayani Yesus itu, gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam Injil Matius sendiri ternyata tidak hanya Maria Magdalena itu mengamati penyalipan, tetapi di bab 27 ayat 61 disebutkan, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Satu kalimat ini kita sudah bisa mengerti konteksnya, yaitu konteks ketika Yesus sudah wafat. Ya, kemunculan Maria Magdalena kedua kalinya di Injil Matius. Kan tadi saya sebut ya, Maria Magdalena itu murid yang selalu setia mengikuti Tuhan Yesus, baik ketika penyalipan, baik ketika wafat. Dan nanti misalnya di ayat berikutnya di bab 28 ayat 1, konteksnya ini pun jelas. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kemunculan ketiga Maria Magdalena di Injil Matius, yaitu ketika Yesus sudah bangkit. Nah, dari sini kiranya kita mengerti bahwa Maria di Injil Matius, Maria Magdalena maksud saya ya, itu muncul ketika Yesus disalib, penyalipan, ketika Yesus wafat, yaitu di kuburan, dan juga ketika Yesus bangkit. Artinya, Maria Magdalena itu selalu hadir dalam saat-saat penting Yesus. Ya kalau dalam iman Katolik itu kan pasti ngomongnya iman kita itu dimulai dari kebangkitan Yesus, ya. Maka ketika hal itu sangat-sangat pokok, drama penyalipan, Yesus yang menyerahkan diri, itu ya. Ketika dia wafat, menyerahkan diri sepenuh-penuhnya pada perutusan Bapa. Ketika Yesus bangkit, dikatakan Bapa menerima pengorbanan Yesus hingga ia pun dibangkitkan. Jadi itu adalah saat-saat penting, saat-saat pokok di dalam kehidupan Yesus, di dalam perutusan Yesus, melakukan perutusan dari Allah Bapa. Dan Maria di Injil Matius selalu muncul, gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana di Injil lain, karena acuannya adalah Injil ya. Memang ada tulisan-tulisan lain, tapi itu kan apokrif ya. Jadi tidak sesuai dengan keempat Injil itu. Nah, bagaimana di Injil lain? Kita akan melihat di Injil Markus. Di Injil Markus, pertama kali Maria Magdalena disebut itu di bab 15 ayat 40. Beda dengan Injil Matius, tadi kan di 27, itu sudah di akhir-akhir. Sedangkan di Markus itu agak tengah dikit. Disebutkan di sini. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya, nah ini langsung, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Markus bab 15 ayat 40. Konteksnya sama saudara-saudariku. Maria Magdalena pada teks ini konteksnya adalah ketika penyalipan Yesus, melihat dari jauh, gitu ya. Nah, pada ayat berikutnya masih di bab 15 disebutkan Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Nah, ini artinya adalah konteksnya Yesus wafat. Ya. Nah, di bab berikutnya di Markus 16 ayat 1 disebutkan lagi,
Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, dari sini kan kita tahu ketika dia datang ke sana, ternyata Yesus sudah bangkit. Nah, ini kan konteksnya adalah Maria Magdalena hadir dalam kebangkitan Yesus. Jadi mirip antara Matius dan Markus, tapi yang belajar tentang Injil Sinoptik memang tahu bahwa sumbernya sama. Nah, kita sudah melihat di sini, dia hadir ketika penyaliban, dia hadir ketika Yesus wafat, dan dia pun, Maria Magdalena ini hadir ketika Yesus bangkit. Ya, sosok yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, di bab 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Hebat sekali ya. Disebut mula-mula siapa yang dianugerahi penampakan diri Tuhan Yesus ketika ia bangkit? Maria Magdalena. Ya. Markus sangat tegas sekali. Meskipun memang kalau kita amati tadi sama bahwa dia hadir ketika penyaliban, dia hadir ketika wafat, dan dialah pertama-tama yang mendapat anugerah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Nah, kesimpulannya adalah ya Maria Magdalena ini selalu hadir, setia gitu ya. Kayak pengantar saya tadi kan soal kesetiaan itu ya. Jadi saksi mata dalam titik-titik penting kehidupan Tuhan Yesus ketika penyaliban, ketika wafat, dan jelas ketika ia bangkit. Nah, ini Markus. Nah, sedikit berbeda nanti ketika kita membaca Lukas. Nah, jadi ketika ngomong Maria Magdalena, oh itu yang dibebaskan dari apa namanya 7 roh jahat itu ya. Itu enggak di semua Injil, itu tuh di Lukas. Nanti kita lihat nih di sini. Nah, Injil Lukas itu memang lebih agak kompleks karena dia memperkenalkan Maria Magdalena itu di bab 8 dan tidak pada penyaliban. Ya, kita baca saja. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Nah, ini kan disebutkan ada beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Lalu disebutkan, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Lukas 8 ayat 1 sampai 2. Nah, dari sini kita mengerti siapa toh Maria Magdalena ini. Maria di sini langsung diberi apa namanya merek, yaitu Magdalena. Mengapa disebut Magdalena? Ya tadi Magdala, dia berasal dari sana. Terus nama daerah itu disematkan saja begitu ke Maria karena nama Maria itu nama yang pasaran gitu ya. Mungkin kalau sekarang ya apa ya, pasti banyak ya sekarang. Sekarang nggak susah sih. Kalau dulu Agus gitu kan banyak sekali kalau di Jawa gitu ya. Apa Eko, Bambang sekarang Mas. atau sekarang Kevin gitu ya. Nah, nama Siti. Maria itu sangat-sangat pasaran waktu itu. Kalau saya mengikuti penjelasannya dari siapa Romo Yosef itu dikatakan kalau ada 3 perempuan berkumpul, dari 3 itu salah satunya pasti namanya Maria pada waktu itu gitu. Jadi memang benar-benar nama yang sangat pasaran gitu ya. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Ya sudah, nama asalnya itu ditambahkan begitu saja, Maria Magdalena karena dia dari Magdala, terus dari mana Galilea, itu saja katanya seperti itu ya. Nah, tapi kita akan melihat pada apa namanya
penutup di ayat 2 itu disebutkan Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Disembuhkan dari 7 roh jahat. Ini bukan sekedar apa ya, bukan sekedar penamaan yang wantah, tetapi ini ternyata bisa ditafsirkan. Kenapa disebut disembuhkan dari 7 roh jahat? Karena begini, 7 itu angka keramat, gitu ya. Sehingga kalau disebut ia dibebaskan 7 roh jahat, itu artinya ya benar-benar sudah gawat. Dia sudah menderita yang teramat sangat, gitu ya. Sehingga Maria Magdalena ini dulu memiliki penderitaan yang sangat-sangat parah, tapi dia dibebaskan, disimbolisasikan atau dengan bahasa di situ disebut 7 roh jahat. 7 ini adalah angka keramat, gitu ya. Maka benar-benar Maria Magdalena ini orang yang menerima berkat luar biasa, gitu. Disembuhkan dari 7 roh jahat, dari kegentingan, ya. Tetapi kalau dari 2 ayat ini saja kiranya kita kan sudah tahu ya. Oh, Maria Magdalena ini orang yang mengikuti Tuhan Yesus ya, berkeliling, dan dia ingin mengikuti ke-12 murid itu ya. Karena siapa yang mengikuti Tuhan Yesus memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa-desa, ke-12 muridnya, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan. Dia ini melayani dengan kekayaannya, gitu ya. Maka bisa kita simpulkan, ia yang sudah menerima anugerah dibebaskan dari suatu penyakit yang gawat, dari 7 roh jahat itu, lalu ia mengikuti Tuhan. Dosa diampuni, lalu muncul kasih yang istimewa. Gitu ya. Ini kekhasan si Lukas, dan hanya itu saja, gitu ya. Jadi kalau ngomong Maria Magdalena, dia siapa? Yaitu di Lukas. Kalau di Markus dan Matius, dia hanya berbicara si Maria Magdalena ini selalu hadir di dalam drama penyaliban, di dalam wafatnya Tuhan Yesus, dan juga di kebangkitan. Tetapi Lukas agak unik sendiri, gitu ya. Dia mencoba memperkenalkan siapa toh Maria Magdalena ini. Oh, dia sebenarnya adalah orang yang katakanlah nama yang pasaran, dari disebut Magdalena karena asalnya dari sana, gitu ya, dan dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Lalu sekarang dia dengan kekayaannya itu melayani Tuhan Yesus, dia mengikuti Tuhan Yesus. Nah, sedangkan di Injil Yohanes kiranya mirip dengan yang saya sebutkan di awal tadi antara Matius dan Markus. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena, disebutkan di Yohanes 19 ayat 25. Dari sini jelas kiranya bahwa Maria Magdalena adalah salah satu yang menyaksikan sengsara dan wafat Yesus. Ya, ini belum wafat sih, tapi di dekat salib kan pada akhirnya Tuhan Yesus wafat di situ, gitu ya. Dan selanjutnya di Yohanes 20 ayat 1 itu dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Satu kalimat ini kita sudah bisa menangkap jelas. Oh, ini kan ketika Yesus bangkit. Konteksnya adalah kebangkitan Yesus. Artinya Maria Magdalena adalah salah satu orang yang hadir di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu. Ya. Dan ini yang menarik. Kata Yesus kepadanya, Maria. Kan sebelumnya itu ada drama itu kan. Ini siapa sih yang menunggu ini? Gitu kan. Yang mencuri Yesus ya, gitu kan. Si Maria kan tidak langsung yakin begitu saja bahwa ini adalah Yesus, ini adalah Tuhan yang bangkit, gitu ya. Dia sempat bertanya, ada drama tanya jawab itu sama penjaga itu ya. Lalu Yesus ketika menyapanya Maria,
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru, di Yohanes 20 ayat 16. Nah, ini saya pikir titik penting juga. Kesadaran terhadap Yesus, kecepatan mengerti bahwa ini Yesus, tak lain tak bukan karena perkembangan iman Maria sendiri. Karena dia setia mengikuti Tuhan Yesus. Karena dia dulu adalah orang yang katakanlah di titik yang sangat mengerikan. Tetapi dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat itu. Yang sangat mengerikan ya. Dan dia akhirnya mulai tumbuh bahwa ini adalah sang penyelamat. Sehingga ketika disebut Maria, ia lalu sadar bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Dia lalu mengatakan, Guru, Rabuni. Ya, ini kita bisa merefleksikan bagaimana perkembangan iman Maria Magdalena. Kesimpulannya, Maria Magdalena selalu setia hadir dalam saat-saat penting Yesus, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ia mempunyai relasi personal. Artinya relasi personal itu ya benar-benar sampai di hati gitu ya. Jadi tidak mundur saat-saat genting Yesus. Kalau dia tidak mempunyai relasi personal, mungkin ketika Tuhan Yesus itu sedang dilecehkan, ketika menghadapi drama penyaliban, mungkin dia akan mundur, tidak kuat, gitu ya. Tapi tidak, ia selalu setia. Dan kesetiaannya itu makin jelas terlihat. Oh, dia yang datang ke kubur. Jadi dia kan masih punya hati ya, gitu. Tidak lari. Dan apalagi dia hadir, bahkan Tuhan Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Markus mencatatnya, gitu ya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, saudara-saudariku, Maria Magdalena adalah orang atau ada teladan orang yang menanggapi berkat Tuhan dengan tanpa keraguan. Ia diselamatkan dari 7 roh jahat, lalu mengikuti Tuhan. Ia melayani Tuhan dengan kekayaannya. Gitu ya. Jadi benar-benar orang yang menanggapi berkat Tuhan tanpa keraguan, tidak lupa begitu saja. Gitu ya. Benar-benar masuk di dalam relasi personalnya. Kesimpulan yang ketiga, Maria Magdalena menjadi bukti bahwa ketika Tuhan memanggil kita, memanggil sepenuh-penuhnya diri kita, mengasihi dengan penuh seluruh sejarah hidup kita. Dan itu membuat Maria bisa mengatakan, Rabuni, kita ini tidak anonim di hadapan Tuhan. Ini saya mengikuti permenungan dari Henry Nouwen. Dia itu membayangkan, Maria Magdalena itu kan awalnya nggak sadar atau nggak tahu, oh ini Tuhan Yesus, gitu ya. Tetapi ketika disebut Maria, gitu ya, Yesus menyebut Maria, artinya menyebut nama Maria sendiri, itu lalu terkenang. Oh, Maria ini adalah orang yang dulu dibebaskan dari 7 kuasa roh jahat itu. Lalu ia mengikuti Tuhan Yesus. Dan dia lalu sadar. Dan dia mengatakan Rabuni. Itu kalau kita refleksikan adalah seperti ini. Ya kita ini nggak anonim di hadapan Tuhan. Gitu ya. Kalau Tuhan memang memanggil kita, memanggil itu artinya ya menganggap kita sebagai anaknya, mengajak kita ini supaya dekat, itu menerima kita sepenuh-penuhnya, bukan hanya kita yang saat ini, tetapi nama itu mewakili keseluruhan diri kita, entah itu kelemahan kita, entah itu kedosaan kita, entah itu masa lalu kita, gitu ya. Itu disebut artinya ya diakui sepenuh-penuhnya, dicintai sepenuh-penuhnya, bukan saya yang saat ini, tetapi seluruhnya, gitu ya. Dan Maria menangkap itu, Rabuni, gitu ya. Itu permenungan yang dalam dari Henry Nouwen. Bukan sekedar Maria, lalu Maria Magdalena itu
ingat, oh ini suaranya Tuhan karena dia nyebut nama saya. Dia mengatakan Rabuni. Bukan itu saja sih, tapi Henry Nouwen mengatakan ketika Tuhan Yesus menyebut Maria, itu artinya, hei, kamu yang dulu pernah kubebaskan dari kuasa 7 roh jahat. Hei, gitu ya. Engkau yang mengikuti aku dengan setia, Maria, gitu ya. Lalu Maria muncul di dalam hatinya kepercayaan itu, muncul imannya, dan dia akhirnya mengakui, oh ini Tuhan Yesus yang bangkit. Itu. Kita tidak pernah anonim di hadapan Tuhan. Kita berharga, kita dicintai, kita dipanggil dengan nama kita, artinya benar-benar Tuhan Yesus mencintai kita sepenuh-penuhnya. Enak sekali kalau ini sambil berdoa sendiri terus dikontemplasikan, Tuhan Yesus menyebut langsung diri saya gitu ya. Itu artinya ya saya punya kelemahan, saya mempunyai banyak cacat celah, tapi kayaknya ya ini Tuhan Yesus, Allah Bapa menerima sepenuhnya. Itu kesimpulan yang ketiga. Akhirnya, saudara-saudariku, saya mengajak untuk berefleksi. Nanti refleksi ini bisa dibagikan, juga bisa menjadi pertanyaan pancingan untuk makin mendalami keutamaan atau belajar dari Maria Magdalena dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, sudahkah aku mengungkapkan syukurku atas kemurahan Tuhan? Kan kalau dalam contoh ini, Maria diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu mengikuti perjalanan Yesus dari desa ke desa, dari kota ke kota, melayani rombongan Yesus dan para muridnya dengan kekayaannya. Mohon maaf, kekayaannya hanya kecil itu ya. Nah, apakah aku bisa mengungkapkan syukurku ketika Tuhan Yesus itu atau Allah Bapa itu sungguh bermurah hati, menangkapku dari katakanlah kehancuran, menangkapku dari hal-hal yang tidak selamat, tapi ternyata dia sangat murah hati. Nah, apakah aku sudah mengungkapkan rasa syukurku itu atas kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya? Ya. Yang kedua, apakah aku setia mengikuti Tuhan Yesus, setia mengimani Tuhan Yesus dalam suka duka hidupku? Saya itu pernah cerita ya, pernah datang seorang bapak minta misa 25 tahun hidup berkeluarganya, 25 tahun perkawinan, syukur perkawinan itu ya. Itu benar-benar membuat saya madeg gitu, karena apa yang dia sampaikan itu benar-benar dari hatinya dan dia membuat saya terharu. Dia mengatakan, Romo, saya mohon maaf ya, apa boleh saya minta misa? Oh, misa apa Pak? Saya itu mau misa syukuran hidup berkeluarga, ulang tahun perkawinan kami. Loh kenapa harus minta maaf? Saya tanyakan gitu kan. Ya gimana ya Romo, saya itu minder karena saya secara ekonomi ya tidak dianugerahi kayak kecemerlangan di dalam ekonomi, biasa-biasa saja saya hidup kami. Lalu diberi anak 2, yang pertama ya normal-normal saja, yang kedua difabel gitu. Tapi saya itu mau mengungkapkan rasa syukur kami, Romo. Justru selama 25 tahun hidup berkeluarga dan diberi anak difabel ini, kok rasa syukur saya itu benar-benar membuat saya harus menyatakan di dalam perayaan Ekaristi. Mengapa, Romo? Karena saya diberi kesabaran, saya diberi kekuatan untuk mendampingi anak saya yang kedua yang difabel ini. Dan itu bukan pengalaman yang duka, Romo. Tapi saya merasa, loh Tuhan itu kok selalu hadir ya,
meskipun orang mengatakan berat mempunyai anak yang difabel, loh, saya bisa menemani hingga 25 tahun perkawinan ini. Saya madep, terenyuh, terharu gitu ya. Nah, saya, oh iya Pak, saya bisa memimpin perayaan Ekaristi itu. Ia setia mengikuti Tuhan Yesus di dalam suka duka hidupnya, dengan mensyukuri bahwa bahkan mungkin dianggap oleh orang lain hal yang berat, hal yang duka, tapi bagi dia enggak. Justru itu adalah pengalaman Allah yang menemani, Allah yang mendampingi. Itu ya, setia mengikuti Tuhan Yesus, setia mengimani Tuhan Yesus dalam situasi suka maupun duka. Nah, itu pertanyaan langsung ke kita ya, apa aku setia sih mengikuti Tuhan Yesus di dalam hidup yang dinamikanya naik turun seperti ini gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejauh manakah pengenalanku akan Yesus? Ini bercermin dari Maria Magdalena yang disebut Maria gitu, terus Maria Rabuni, guru gitu kan. Kita bisa mencontoh, meneladani bagaimana Maria Magdalena mengenali Tuhan Yesus secara cepat gitu ya. Saya pikir bukan karena hanya soal suaranya, saya pikir bukan karena tadi oh dia tahu namaku, bukan itu saja, tapi dia dari perjalanan imannya yang diselamatkan, lalu berubah dari rasa syukur mengikuti Tuhan Yesus, dan dia bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar menerimaku, benar-benar menyayangiku sepenuh-penuhnya, keseluruhan diriku. Apakah aku bisa mengenali suaranya? Apakah aku merasa anonim di hadapan Tuhan? Ya benar, memang kita ini sangat kecil, tak berarti, tapi di hadapan Tuhan kita masing-masing berharga. Tidak ada yang anonim di hadapan Tuhan. Nah, apakah aku merasa seperti itu? Atau aku merasa, oh, aku ini benar-benar merasa sangat dicintai, benar-benar sangat berharga di hadapan Tuhan, istimewa. Bagaimana bisa? Ini peristiwa-peristiwa hidup yang saya refleksikan. Betapa Allah mencintai saya dengan cara yang spesial. Itu saudara-saudariku yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk belajar tentang Maria Magdalena. Saya persilahkan kalau ada yang mau sharing atau berbagi, terutama di poin-poin kesimpulan atau poin-poin di refleksi ini. Terima kasih Romo. Ya, bagaimana ini? Sudah stop. Ya, terima kasih Romo. Ya. Jadi seperti yang tadi Romo jelaskan, ternyata hasilnya adalah kesetiaan yang dimulai dari rasa syukur atas yang dialami secara pribadi bersama Yesus. Mungkin teman-teman ada yang ingin men-sharingkan atau juga sekedar bertanya, seandainya ada sesuatu yang tidak jelas atau ungkapan yang lain, saya persilahkan. Silakan dibuka saja mic-nya yang ingin sharing. Adakah yang merasakan suatu kejadian yang di luar kemampuan, merasakan mukjizat akan Tuhan? Boleh di-sharingkan di sini mungkin? Kadang-kadang kita merasa kesulitan juga ya untuk melihat jejak-jejak Tuhan menyentuh kita. Saya Romo. Ya silakan Ande. Silakan Bu Ade. Maksudnya aku ngerasa terharu ya Romo dengar penjelasan Romo mengenai bahwa kita tuh nggak boleh merasa anonim di hadapan
Tuhan gitu. Ternyata Tuhan tuh amat sangat mengenal kita, dan dia tuh di situ aku ngerasa kok kayaknya aku kecil, aku nggak berarti. Ternyata di penjelasannya Romo itu bahwa kita tuh benar-benar amat sangat berarti di hadapan Tuhan gitu ya Romo. Seperti Maria Magdalena yang akhirnya mengenal suara Tuhan, dan mungkin itu yang menyebabkan Maria Magdalena juga pernah merasa berdosa atau pernah melakukan sesuatu hal yang nggak baik, tapi Tuhan tetap mencintai dia sehingga Maria Magdalena akhirnya setia sama Yesus dengan keadaan Yesus yang mungkin murid-muridnya aja ada yang meninggalkan, tapi Maria Magdalena tuh setia karena mungkin ya itu dia merasa amat sangat dicintai gitu. Jadi aku ngerasa aku nih ternyata punya sesuatu. Tuhan tuh melihat aku ternyata berharga gitu. Apapun keadaanku, Tuhan itu amat sangat mencintai aku gitu. Itu aja tuh Romo. Aku rasanya tuh terharu aja dengar pernyataan Romo yang mengenai apakah kita merasa anonim di hadapan Tuhan. Itu aja. Makasih Romo. Makasih Bu Ade. Terima kasih Adek. Karena kita nggak sadar juga ya Adek ya, ternyata setiap orang punya masalah berbeda-beda. Tetapi kenapa semua orang merasakan bisa keluar dari masalah itu, bahkan bisa bertahan terhadap masalah itu? Pastinya Tuhan mengenal kita secara pribadi, tidak secara general. Karena kita juga suka lupa itu. Jadi terima kasih diingatkan oleh Adek, supaya kita mengingat lagi kejadian yang kita alami walaupun kejadian itu kecil, tapi itu sangat besar di mata Tuhan. Ya, kita adalah satu dari 99 domba, kita adalah yang tersesat itu. Mungkin yang lainnya juga ada pengalaman di mana Tuhan menyapa sebagai titik awal nantinya untuk tekun dan taat kepada Tuhan. Silakan boleh sharingkan di sini, mungkin membantu kita juga untuk mengenali bahwa kita pun disentuh ternyata. Cuman kita waktu itu saat ini baru kita tahu. Silakan mungkin ada. Mungkin Titin kali Titin. Terima kasih Romo penjelasannya ya. Jadi saya lihat betapa Maria Magdalena itu begitu Suaranya kok ya. kecil sekali Titin. Ya. Betapa Maria Magdalena itu begitu peka ya dengan merasa kehadiran Tuhan gitu ya. Nah, saya sendiri ngerasa memang saya disentuh itu waktu tiba-tiba saya divonis sakit CA ya. Nah, meskipun terasa perjalanannya sakit, tapi saya merasa bahwa itu adalah salah satu cara supaya saya bisa mengenal lebih dekat dengan Tuhan, lebih introspeksi diri. Nah, Romo, tapi sampai saat ini terus terang kadang saya itu secara tidak sadar ya, kalau misalnya akan ada satu masalah atau akan ada satu kejadian, itu yang namanya malam itu susah tidur Romo. Saya juga bingung ya. Dan ternyata bisa itu 3 hari, 4 hari muncul, oh ternyata mau ada masalah ini. Kadang saya pikir sampai berdoa, saya percaya rencana Tuhan yang terbaik. Ini tuh mau ada apa gitu. Tapi itu tuh susah sekali gitu Romo. Jadi saya tuh kadang jadi akhirnya takut gitu. Karena, wah saya semalam gak bisa tidur. Udah 3 malam gak bisa tidur, mau ada masalah apa. Saya berusaha untuk percaya gitu ya. Untuk mendengar suara Tuhan bahwa pasti rencana yang terbaik. Tapi di luar sadar, itu tuh jadi pengaruh. Dan betul emang kayak kemarin berapa hari susah tidur, taunya mantu saya kena COVID gitu kan. Jadi gimana caranya ya, bukannya saya tidak percaya dengan rencana Tuhan.
Saya juga berusaha berdoa terus kalau udah nggak bisa tidur, ini mau ada masalah apa lagi gitu. Saya berusaha untuk mendengarkan tapi ya susah gitu Romo. Akhirnya lama-lama aduh jadi minum apalah, lelap lah, minum apa, gimana caranya supaya saya itu bisa tidur. Sekarang gimana cara menghilangkan itu ya? Apakah itu terkesan kayak saya tidak percaya gitu, saya takut gitu. Saya tidak mendengar suara Tuhan gitu Romo. Itu saja sih Romo. Makasih Makasih Bu Titin. Titin. Iya, Ya, saya menanggapi dari Bu Adu tadi ya, dan nanti juga Bu Titin. Salah satu pertanyaan yang kadang dari anak muda terutama ya, iya. yang kadang juga saya pun kesulitan untuk menjawab secara jujur ya. Itu misalnya kaitannya sama tadi, apa saya ini anonim di hadapan Tuhan? Misalnya seperti ini pertanyaannya, Romo bolehkah saya berhenti untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada? Itu mandek dan itu banyak sekali anak-anak muda yang seperti itu. Meskipun kadang saya lihat orang tuanya itu mendidiknya sudah dengan sangat baik, bahkan sangat militan gitu ya, dengan pola pendidikan tradisional, tetapi tidak bisa dipungkiri Hmm. anak-anak kita ini ya mungkin ke gereja, tetapi kadang-kadang pertanyaannya seperti itu. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Saya tanyakan. Ya saya letih Romo. Kayaknya doa-doa saya tidak dijawab, gitu ya. Pertanyaan itu tidak mudah saya jawab. Saya hanya pernah mengajak merenungkan. Kita ini memang kecil di hadapan Tuhan. Hanya seperti buih di antara debur ombak atau samudera kekuasaan Allah, gitu ya. Nah, tapi coba kamu lihat di dalam percikan hidupmu. Ada sesuatu yang lebih berkuasa, yang tidak membiarkan kamu katakanlah jatuh pada ya katakanlah ketidakselamatan gitu ya. Nyatanya sampai sekarang kamu diperkenankan hidup. Nyatanya sampai sekarang ya meskipun ada 1-2 kesulitan, tapi kan tiap hari kamu menikmati berkatnya. Ada sosok yang berkuasa, itu siapa? Gitu ya. Dan saya mengajak lagi, yuk itu hari ini, yang kemarin-kemarin, coba kamu amati. Bagaimana Allah menemani, menjaga, dan melindungi kamu. Gitu ya. Dan saya yakin seyakinnya, kamu itu nggak anonim. Kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Penjagaannya itu nyata. Coba kamu refleksikan. Gitu ya. Dan dia mencoba mulai untuk merenungkan. Yang kedua, Bu Titin, soal pengalaman tidak bisa tidur itu manusiawi ya. Kadang saya pun demikian gitu. Kalau was-was atau ada sesuatu yang dipikirkan kok tidak sesuai rencana atau ini meleset gitu ya. Itu tidak bisa tidur juga pernah gitu. Atau kesulitan tidur, bukan nggak bisa tidur. Tapi di sisi lain itu kayak alarm bagi kita ya. Ya syukur kalau seperti itu Bu, malahan. Artinya alarm, oh aku harus siap-siap nih kalau aku seperti ini gitu ya. Siap-siap bahwa aku akan menjumpai sesuatu yang kayaknya tidak melulu kabar baik gitu ya. Ya misalnya kayak tadi mantu yang sakit COVID gitu ya. Tetapi yang lebih penting adalah kalau dari Maria Magdalena tadi, dalam suka dan duka aku mengikuti Tuhan. Jadi tidak membuat berita-berita yang kutanggapi yang akhirnya hadir, yang sempat khawatirkan, itu membuat aku makin jauh dari Tuhan. Jangan, karena di dalam suka atau duka tetap mengikuti Tuhan, setia, gitu ya. Dan yang kedua adalah ya bagaimanapun kan kalau iman kita bahkan di dalam penderitaan pun aku akan setia mengikuti Tuhan. Jadi itu kepasrahan yang benar-benar pokoknya
monggo kerso, terserahlah Tuhan. Kayak Teresia Avila itu ya, udahlah Tuhan, aku ini kalau mainanmu ya silahkan Tuhan, kalau Tuhan gembira ditendang ke sana, silahkan tendang aku Tuhan, kalau Tuhan memang senang gitu. Itu kepasrahan yang sangat mistik gitu ya. Artinya ya itulah yang memang diharapkan dari kita, bahkan di dalam situasi yang tidak enak. Aku percaya bahwa Engkau adalah penyelamatku, Engkau yang akan memberikan semua pada akhirnya hal yang baik, hal yang selamat. Gitu. Itu makasih Bu Titin sharingnya dan juga mudorosonya gitu ya, situasi yang benar konkret gitu. Makasih. Makasih Romo. Makasih Romo. Berarti makasih Titin, karena ternyata dari cerita Titin bahwa ternyata kita juga banyak mengenal masalah ya. Masalah kita berbeda-beda, tetapi kita tahu itu masalah. Tapi yang menggembirakan adalah ternyata Tuhan memberikan jalan. Kita berpegang sama Tuhan saja, maka semuanya akan menjadi baik. Ya. Mungkin ada lagi sharing-sharing yang membantu kita juga untuk mengenal Tuhan melalui masalah kita. Sebagaimana Maria Magdalena yang mempunyai masalah, bahkan dia tidak sadar masalah akan dirinya juga. Bertemu Yesus dan disembuhkan. Mungkin dari kita pun ada yang sama, merasakan ditahirkan, disembuhkan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Silakan sharing di sini. Mungkin David juga mau sharing, boleh Fit. Nah, mic-nya dipasang dulu Fit. Mic-nya masih gelap, masih dekat ya, apa Fit? Ya, kayaknya hujan ya, tuh, kayaknya hujan. Ini masjidnya lagi berhenti sebentar, nanti pas saya ini takut keluar. Dari ini speaker ya. Ada, jadi saya. Wah, nge-freeze ya. Fit, nge-freeze, kamu punya internet bermasalah. Videonya dimatiin aja Fit, jadi biar suaranya aja. Enggak Pak Riki, itu tadi dekat masjid, jadi suara speakernya terlalu kuat. Iya, terus dia nge-freeze sekarang Romo gambarnya. Oh iya. Nggak mau gerak. Itu sedang menjelaskan sesuatu. Romo, boleh saya, Romo? Iya, silakan. Iya. Nena, silakan Nena. Ya, makasih Reki, makasih Romo. Usia saya sudah ya 70 tahun ya Romo ya. Jadi sudah banyak sekali yang saya alami. Tapi itulah yang kata Romo bahwa Tuhan selalu mendampingi saya dalam suka dan duka. Terus Tuhan sangat menghargai gitu. Tuhan sangat menghargai manusia dan itu saya merasakannya Romo di dalam perjalanan hidup yang kalau saya ingat-ingat lagi ada masalah tapi semua saya bisa lewati. Nah, kalau bukan karena Tuhan siapa lagi ya Romo ya. Nah itu saya syukuri setiap gitu sampai umur saya 70 tahun ini saya merasakan aduh betul ya Tuhan begitu sayang gitu sama saya. Saya merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi saya dengan penuh. Jadi apa yang saya alami sekarang saya merasa bukan karena mengalami hal-hal yang enak-enak aja ya Romo ya sebetulnya. Kita misalnya meskipun kita mengalami dari penderitaan kita, terus udah gitu kita sakit, tapi semuanya itu ada rasa syukur gitu loh Romo.
kita bisa lewati semua satu persatu permasalahan keluarga, kita bisa lewati. Nah, itu yang menjadikan saya itu sangat bersyukur, dan jadi akhirnya iya ya, kalau kita betul-betul kita tekun, kita berelasi dengan sungguh dengan Tuhan ya, semuanya jalan itu akan dipermudah loh. Nah, itu yang saya rasakan, Romo. Terima Ya. kasih, Romo. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Tidak ada tanggapan dari saya, Bu Lena. Bu Lena. Bu Lena. Bu Lena. Iya. Luar biasa. Tidak hanya hal-hal yang apa tadi, yang menggembirakan. Yang Tidak ya. hanya hal-hal yang menggembirakan. Betul, iman kita seperti itu. Berkat Tuhan itu tidak Iya. perlu yang enak-enak gitu ya. Yang nggak enak pun kalau kita syukuri, jadi terlihatnya juga dirasakannya enak ya, Romo. Karena ada dia mendampingi kita gitu kan. Betul, betul. Ya, luar biasa. Yang penting kedekatan kita, relasi kita dengan Allah itu juga harus kita pelihara ya, Romo. Iya, iya, iya. Ya, makasih. Yang pada akhirnya juga kita merasakan itu kasih Allah terhadap kita, dan kita pun juga bisa sama-sama mengasihi Allah juga. Ya, ya. Makasih, Bu Lena. Ya, makasih Romo. Makasih, Len. Ternyata Ya, memang makasih. kita bersyukur ya, Lena bersyukur bisa merasakan kasih Iya. Allah. Ya. Betul. Kadang-kadang kasih Allah itu tidak hanya dari yang enak-enak saja. Justru dari masalah kasih itu terasa kental sekali. Mungkin Anda juga yang ingin memberikan semacam sharing mengenai kasih Allah. Adakah yang merasakan kasih Allah? Boleh sharing di sekarang mungkin. Siapa? Silakan. Mungkin Tuhan sangat bergembira kalau kasih yang dialami dibagikan di dalam forum ini. Apakah Lani ada atau Erika, Rika? Kalau Mipon nggak bisa ya lagi kerja. Romo, Bu Agustin, saya siapa ini ya? Mas, Oh, Erika, Rika. ya Rika. Nah, Ya. saya menarik kesimpulan. Jadi kalau kita mau bertobat, pasti Tuhan mengampuni kita dan selalu kita diikut sertakan. Benar nggak sih, Mo? Begitu, Mo? Asal kita mau bertobat. Oh, pasti. Ya, Bu. Ya. Kan gambarannya kalau ngikutin anak yang hilang atau bapak yang baik itu kan itu ya. Baru dia punya niat saja bapaknya sudah lari menyambut gitu ya. Iya. Istilahnya itu tidak mungkin terjadi di dalam budaya Yahudi. Seorang bapak berlari itu tidak akan terjadi. Disebutkan itu mempermalukan apa martabatnya sebagai seorang bapak gitu ya. Nah, tapi itu digambarkan seperti itu, dipakai saja kisahnya, dibalik saja mau menunjukkan ini loh, bapak yang murah hati itu gambarannya seperti itu. Baru kita punya niat, tapi niatnya itu tulus ya. Baru mau dinyatakan, belum dikatakan, tapi kan dinyatakan dengan jalan gitu ya. Jalan kayak kita, aku mau mengaku dosa, dengan kesungguhan datang ke gereja gitu ya. Itu sudah pasti ya, nanti akan dinyatakan ya, tapi di situ pintu selalu terbuka gitu ya. Dia memberikan peluk yang hangat bagi mereka yang mau bertobat gitu ya. Selalu memberi peluk yang hangat bagi mereka yang mau bertobat gitu. Ya, gitu Bu Erika. Iya, makasih, Mo. Sama-sama. Makasih Rika. Memang kah? Itulah hebatnya Tuhan kita ya.
Nggak Iya, pernah nanya dosa kita apa. penuh Yang kasih, penting, Rick. iya, nggak pernah ada tuh di Injil dosa kamu apa? Nggak pernah ada. Yang ada saat ini juga kamu bersama denganku di surga. Ya, terus apa penyakitmu Malah sembuh. dia yang duluan ya Rek yang mencari kita ya Rek ya. Ah, iya, Iya, Nah, dia, itu yang duluan cari kita. iya. Itulah Allah kita penuh dengan kasih. Masa kita nggak begitu ya? Iya betul. Jadi jangan takut. Di mata Tuhan, Tuhanlah hakim kita, bukan manusia, bukan diri kita juga sendiri. Dan termasuk yang tadi loh Pak, yang drama penyalipan, terus salah satu dari penjahat itu kan bertobat ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan saat ini juga kamu akan bersamaku di Firdaus kan. Nah itu sebenarnya mau menyampaikan bahwa bahkan di detik-detik akhir ketika kita mau bertobat langsung diterima gitu ya. Luar biasa kan? Di detik-detik akhir dia jelaslah dia orang jahat. Dia sebagai seorang perampok penjahat itu mungkin sudah membunuh orang. Jadi benar-benar sangat jauh dari kata baik gitu, jauh dari mengikuti Tuhan. Tapi di detik-detik akhir hidupnya dia bisa bertobat, langsung diterima begitu saja, gitu ya. Ya tapi jangan merencanakan seperti itu sih. Aku bertobatnya nanti kita nggak tahu matinya kapan. Iya, kita nggak tahu pencuri datang dengan tiba-tiba. Tapi kan apa yang bisa kita ambil bahwa ya memang benar kalau kita bertobat dengan hati, dengan sesal yang sangat, dia menyediakan keselamatan gitu, peluk yang hangat tadi gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kasih Romo. Adakah lagi? Mungkin Ibu Agustina, mungkin atau Titin lagi atau Ade, terserah. Silakan. Kayaknya Risa baru masuk ya. Ada lagi? Adakah? Sekarang Maria Magdalena itu kan disebut rasul dari para rasul ya, Romo kalau nggak salah. Romo. UI loh. Gile di UI mah. Halo, Romo nggak dengar kali. Suaranya belum keluar. Suaranya kok nggak ada. Ya Bu. Di UI mah. Backgroundnya aja sih. Lupa kalau Ya, ada Romo Ari ya. ya Romo Ari Purwokerto. ya di tempat kami, di tempat saya. Ya. Dia lagi sekolah mau. Dia menyelesaikan disertasinya di Oh masih di BINUS kan? BINUS ya, S3 di BINUS ya. Oke, tadi udah sampai mana nih? Sorry, tadi Romo Bagus udah pulang, udah gua pulangin. Jadi Ya, tadi sampai mana, Rek? banyak yang sharing, beberapa itu kaitannya merasa diri ya berharga di hadapan Tuhan, Bu Risa. Betapa kita ini tidak anonim. Rujukannya adalah bagaimana Maria yang mengenali Tuhan Yesus ketika dia disebut Maria gitu kan. Terus Maria kan menjawab Rabuni. Sebelumnya kan dia kayak nggak paham siapa sih ini gitu kan. Nah artinya bisa kita refleksikan ya kita ini nggak anonim di hadapan Tuhan. Tuhan ngerti siapa kita. Dan Maria Magdalena bukan hanya disebut namanya saja ketika dia akhirnya sadar, oh ini Tuhan Yesus. Tapi dia langsung membatinkan. Ketika dia menyebut nama saya, dia mencintai saya sepenuh-penuhnya. Bukan hanya saya saat ini, tapi masa lalu saya, hal-hal yang masa lampau saya gitu. Jadi tidak ada yang anonim di hadapan Tuhan kita ini gitu.
Lalu bagaimana Maria Magdalena itu selalu hadir di dalam sengsara, wafat dan kebangkitannya. Artinya dia selalu hadir di momen-momen penting Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus di dalam suka maupun dukanya. Dan tadi Bu Lena itu cerita, ya saya selama 70 tahun ini luar biasa, tidak melulu hal-hal yang menyenangkan sukanya saja, dukanya banyak juga. Tapi saya menyadari bahwa memang Allah itu mengasihi dan hadir. Gitu. Itu sih kesimpulannya, dan masih banyak yang share tadi Bu Risa kalau mau. Sorry ya, saya tadi telat sedikit, tapi saya tahu percaya Romo pasti bisa memberikan yang the best. Oke, jadi agak kembali mundur sedikit. Kenapa saya pilih Maria Magdalena, Romo? Karena tanggal 13 kita ini akan noven yang akan selesai pada saat setelah pestanya tanggal 22 kan. 22 Juli itu pesta Maria Magdalena. 13 itu kami mulai novena. Nah, kenapa saya mau memberikan ini Maria Magdalena? Karena saya pengen tahu kenapa sih penginjil memberi banyak perhatian sama dia. Injil tuh banyak perhatian mengenai Maria Magdalena, itu banyak. Dari Maria ini macam-macam, dari Lukas ada yang Maria yang 7 setan, Maria yang mengurapi Yesus, ya Romo ya. Tapi semuanya tertuju kepada Maria Magdalena, gitu kan ya Romo. Kan pasti itu sebenarnya awal pertanyaannya. Ternyata dari sini kalau kita lihat pesan Yesus, kalau dari Injil Yohanes ya kan, Injil Yohanes yang benar atau enggak Injil Lukas tuh yang disembuhkan dari 7 roh jahat kan Romo ya. Nah di sini menunjukkan jadi baru aku tahu setelah saya baca intisarinya, perempuan ini tuh menjadi lambang bagi kita semua. Jadi kenapa Yesus umpamakan Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah kita semua. Tadi barusan Romo cerita cara memanggil, ya kan Romo? Nah sekarang untuk saya pertanyaannya tuh terbalik. Ternyata Tuhan punya cara untuk memanggil kita. Caranya seperti yang Maria Magdalena, Tuhan tuh punya cara untuk memanggil kita. Nah sekarang apakah kita punya cara juga untuk memanggil nama Tuhan? Itu introspeksi buat kita. Tuhan tahu cara memanggil kita. Dia tahu cara Maria gitu kan. Nah, sekarang apakah kita punya cara? Apakah kita punya cara juga untuk memanggil namanya? Itu yang harus kita temukan supaya kita mempunyai panggilan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, apakah kita merasa dekat atau semakin jauh? Itu pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman yang aku udah siapkan. Kita tahu Yesus. Saya percaya sekelompok ini tahu Yesus. Tapi apakah kita kenal Yesus? Itu pertanyaan besar. Kita tahu Yesus, tapi apakah teman-teman kenal Yesus? Mengetahui pribadinya? Sebutan lengkap belum tentu kita dapat. Sebutan lengkap belum tentu kita dekat, malah biasanya jauh daripada Tuhan Yesus. Dari Maria Magdalena, kita belajar. Kalau berdosa, kita bertobat. Buat apa kita merasa tidak berdosa tapi tidak dekat dengan Tuhan? Dalam kedosaan kita tidak perlu berkecil hati. Jadi itu yang saya dapat dari ungkapan yang saya tadi malam belajar, Romo. Maksudnya saya baca, itu loh Romo. Jadi sebenarnya saya juga udah siap, tapi karena tadi pagi, Riz aku mau datang ke rumah ya. Waduh, Romo Rektor mau datang. Ya udah deh Romo ketemu di makan siang aja ya. Jadi aku tadi juga si Ina ingetin, Riz KKS matilah, gue udah jam 2.17. udah cepet-cepet pulangin Romo, terus ke hotel, terus saya langsung ke rumah, langsung saya masuk ke situ. Jadi itu kurang lebih yang yang saya bisa sharingkan dari bacaan yang saya pilih ini, Romo. Ya. Yuk kita temukan bagaimana cara kita untuk manggil nama Tuhan tuh gimana. Terima kasih. Temukan itu semuanya, dan ya kita kenal Yesus nggak sih, kenal pribadinya nggak sih, atau kita kenal Yesus sebagai supermarket aja ya gitu. Ya itu Romo kurang lebih. Ya Bu, ya.
Hanya tambahan dari saya, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kalau kita mengamati Maria Magdalena itu kan mungkin kayak respon nakal kita, ya iyalah Maria Magdalena itu melayani Yesus, melayani rombongan Yesus dengan kekayaannya. Dia selalu hadir setia ketika drama penyaliban, ketika dia wafat, ketika dia bangkit, bahkan disebut Markus orang pertama-tama yang tampai Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena. Karena apa? Lah iya, karena dia kan memang disembuhkan dari katakanlah hampir mati gitu. 7 itu kan angka keramat. Roh jahat. Roh jahat itu artinya memang benar-benar mengerikan. Nah, lalu pertanyaan akal saya, lah kalau hidup kita itu yang nampaknya biasa-biasa saja gimana gitu kan? Kan tadi saya sempat ngomong kan, saya itu pernah ada anak muda nanya ke saya, Romo boleh nggak saya itu diberi kesempatan untuk melupakan Tuhan? Itu boleh nggak sih? Gitu. Loh kenapa? Karena doa-doa saya nggak dijawab. Gitu ya. Ya saya nakal juga sih, saya bilang, loh kamu itu relasi dengan Tuhan tidak hanya memohon dan memohon loh. Tapi mas saya mau bilang memang hidup kita itu tidak semua diberi karunia dengan momentum yang luar biasa seperti katakanlah Maria Magdalena ini. Tetapi percik-percik kecil kalau direfleksikan itu sebenarnya juga mengarah kepada Tuhan. Kita ada relasi dengan Tuhan. Kita bukan anonim di hadapan Tuhan ya. Ia selalu melindungi, menyertai bahkan di saat-saat yang sulit gitu ya. Kalau mau mengatakan selalu Tuhan nanti akan baik-baik saja, juga tidak bisa begitu gitu. Artinya iman kita itu mengajari bahwa dalam situasi yang bahkan tidak mengenakan, yang menyedihkan, tetapi aku tetap percaya, aku tetap merasa ditemani oleh Tuhan. Lah itu iman gitu ya. Tidak langsung dipotong bersama Tuhan aku akan baik-baik saja kok nantinya. Tidak harus langsung seperti itu gitu ya. Tapi setidaknya merasa bahkan di dalam perjuangan saya, di dalam pergumulan saya, tapi saya merasa ia menemani saya. Itu sudah iman gitu dan luar biasa gitu. Itu sih tambahan saya. Aku mau berimprovisasi sedikit, boleh nggak Romo? Kalau baca ini kisah kisah Maria Magdalena dari Yohanes 20. Seorang perempuan yang berada sendirian di pagi-pagi buta, ya Romo ya, menangis, mengaduh, dan kalut mencari jenazah Yesus. Aduh, tunggu ya Moya, bentar Moya, bentar Moya. Ini dapat telepon dari Rudi, bentar ya. Silahkan yang lain dulu. Ya, aduh, suaranya belum, saya ditelepon ya. Oke, sorry. Barusan Rudi bilang pelapor mau pulang. Oke, nah bisa bayangin kan Maria sendirian mencari Yesus. Nah, apa bedanya dengan Risa sama saya? Maria itu mewakili saya pribadi. Saya bayangin seperti dia, kita lari ke sana kemari dengan hati yang kalut. Kalau kita lagi ada masalah, ibu-ibu, teman-teman, terutama perempuan yang punya masalah, seperti dia juga, kita lari ke sana kemari dengan hati kalut. Kita merasa sendirian, merasa kosong, dan kita bisa menangis dan mengaduh untuk menemukan jalan menuju damai atau mencari jalan keluar terhadap permasalahan kita. Mencari tubuh yang sudah mati seolah-olah, aduh gua tuh gimana ya, harus gimana lagi gitu loh. Nah, seorang Yesus, bayangin nggak, hidup 2000 tahun yang lalu Yesus yang kita cari memanggil Risa, kenapa engkau, bayangin nggak? Jadi itu yang saya ngelihat, malah jadi pengen nangis. Semalam tuh apa yang saya ngebayangin, tadi pagi kan hujan ya, bayangin kan hujan gede kan tadi pagi Jakarta, saya nggak tahu di yang kota lain ini hujan gede, saya bayangin saya baca ini,
kebayang gitu. Saya punya masalah, saya bingung, saya harus gimana, nggak ada kepastian, nggak tahu harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Terus kemudian dari suara gemercik hujan yang begitu deras, saya menangis, setaunya seolah-olah dia ngomong, Risa, percaya padaku. Bayangin nggak sih kalau begitu? Ya itu yang terjadi, dan siapa aku ini kan kayaknya nggak layak banget gitu loh, maksud aku. Itu yang improvisasilah Maria Magdalena ini. Dan asal tahu aja awalnya saya dengan Maria Magdalena saya benci, saya nggak suka. Dan saya sedikit cemburu. Kenapa Yesus begitu mencintai dia? Terus terang aja awalnya, tetapi lama-lama saya tahu bahwa saya tuh benci terhadap diri saya sendiri. Ternyata ini semua saya, gitu. Itu teman-teman, itulah untuk improvisasi sedikit aja. Udah, gitu Romo. Ya, makasih Bu Risa. Ya, sudah sangat banyak sekali. Ya kalau saya membayangkan seperti ini sih Bu, saudara-saudari, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus menyebut Maria itu kan mau mengatakan, Maria, gitu kan. Terus itu kayak, kamu kan yang sudah aku selamatkan dari bahaya kematian 7 roh jahat itu. Kamu nggak percaya sama saya? Terus dia, guru, kan mungkin seperti itu juga bisa sih dalam menganalogikan gitu ya. Kan dia menerima sepenuhnya nama mewakili dirinya pada masa lalunya gitu ya. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudariku, terima kasih luar biasa beberapa sharing, bahkan sharing mengatakan bahwa saya terharu, mengatakan bahwa saya tersentuh di bagian ini, itu pun sudah menguatkan bagi saya gitu. Karena Allah punya cara, dia bisa menemukan, katakanlah ya, menyentuh hati kita lewat sabdanya, itu benar-benar kebebasan Roh Kudus gitu ya. Bahkan hanya baca singkat bisa nangis, mendengarkan penjelasan singkat saja bisa katakanlah mengingatkan diri saya yang lemah atau diri saya yang dicintai Tuhan. Untuk semua tadi sharing-sharingnya, saya mengucapkan terima kasih, benar-benar dikuatkan, benar-benar saat berrahmat sore hari ini. Terima kasih Pak Riki. Kalau ada masalah, pas ya Romo. Kalau ada masalah, ngadepin masalah tuh pas banget. Iya, Bu Ade tadi, makasih banyak ya. Baru ngomong saja udah ada sesuatu gitu ya. Memang punya daya kan sabda Tuhan itu. Terima kasih Romo. Dan nanti saya akan kirim novenanya, boleh ikut boleh enggak, bebas aja. Tetapi kata-kata novenanya itu, aduh terenyuh banget. Benar-benar saya baca novenanya aja, saya bisa, belum mulai novena saya udah bisa nangis. Ya ampun, kok ya begini banget ya. Kayaknya kita tuh benar-benar nggak berdaya lagi dan dikuatkan dengan itu. Novenanya tuh kata-katanya bagus banget. Kami kalut, kami ini gitu. Soalnya masalah inilah, masalah umum lah, masalah terutama untuk perempuan. Laki nggak terlalu kali Rek, tapi kalau perempuan tuh kan dibawa perasaan. Laki-laki juga punya hati Bu. Iya tahu, tapi kalau perempuan tuh gimana gitu nanti. Tuhan ini kupersembahkan pertobatanku seperti Maria Magdalena. Bagus deh, ntar ya aku kirim ya. Tunggu ya, jangan sekarang, ntar masih pusing kelamaan. Aku jadi perempuan dulu deh kalau mau novena. Ya teman-teman, terima kasih tadi sharingnya banyak sekali, membuka hati kita semua ya. Membuat pemahaman-pemahaman baru akan masalah. Terima kasih Ade sharingnya, Titin, Rena, Rika. Direkam nggak sih? Direkam nggak? Rekam. Oke, aku dengar lagi ntar. Saya kira cukup jelas Romo membawa kita untuk hidup setelah ini dengan motivasi baru. Untuk itu kami mohon Romo mendoakan kami semua dengan berkat. Ya, oke. Mari kita sejenak mensyukuri bagaimana Allah yang selalu hadir, menemani, juga selalu menganggap kita ini berharga, tapi kita kadang tidak setia, kadang kita lari,
kadang kita tidak percaya, maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada sore hari ini kami boleh belajar dari Maria Magdalena. Ia yang selalu setia hadir di saat-saat penting hidupmu, di dalam penyaliban, wafat, dan kebangkitannya. Semoga kami semua ya Tuhan, benar-benar memprioritaskan Engkau, sehingga selalu setia, tidak lari, tidak takut, terus-menerus mempercayai Engkau. Dan lebih dari itu ya Tuhan, semoga kami semua bisa menemukan titik-titik penting di dalam hidup kami, di mana kami benar-benar berharga di hadapan-Mu, benar-benar kami diselamatkan oleh kuasa-Mu, sehingga pada akhirnya kami mengungkapkan syukur itu di dalam kehidupan kami masing-masing, melayani Engkau di dalam tanggung jawab, karya, dan tugas kami masing-masing. Turunkan berkat-Mu kepada kami semua ya Tuhan, keluarga kami dimanapun berada, kerisauan-kerisauan kami, keprihatinan-keprihatinan kami. Kami percaya Engkau akan selalu hadir, menemani kami, menyertai kami, tidak pernah kami dibiarkan sendiri. Dan juga Tuhan, terimalah pula kerinduan-kerinduan kami, ungkapan syukur permohonan-permohonan kami. Berkat-Mu senantiasa turun kepada kami semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima Terima kasih kasih banyak, Romo. Makasih. Kasih semua. Kasih Romo. Aduh, Kasih. Makasih semuanya. Kasih Reza, Sharing. Reki. Makasih. Reki, Terima makasih. semuanya. Iya, makasih lagi. Sehat-sehat. Sehat. Dah.